Hai Aquarius, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke, ini pembacaan untuk Aquarius Sun Moon Rising ya. Kira-kira apa yang akan hadir di hidup kalian dalam waktu yang relatif dekat ya? Ini akan kita bacakan di sini, oke? Dan ingat ya Aquarius, karena ini general reading, jadi memang tidak harus resonate dengan semuanya. Tentu saja ini pembacaannya nggak harus resonate dengan semuanya ya. Ambil yang resonate ya. Lalu kalau tidak paham dengan poin yang disampaikan atau bingung, bisa saja memang tidak resonate, jadi jangan dipaksakan, oke? Kemudian, kalau ada penjelasan yang diulang gitu ya, itu mengikuti kartu yang keluar ya. Kalau kartu yang dijelaskan. Kalau kartu yang keluar banyak ya, maksudnya kartu yang diambil banyak gitu, ada pembacaan yang sama memang ya, atau itu adalah kartu konfirmasi. Jadi ya begitu gitu loh. Kalau kartunya yang diambil banyak terus semua kartu itu dijelaskan, akhirnya ada penjelasan yang sama gitu karena ada pembacaan yang sama gitu. Oke. Tapi kalau nggak cocok dengan cara pembacaannya, tentu saja kalian tidak harus melanjutkan atau memaksakan menonton. Oke. Tonton aja yang kalian mau tonton ya. Kayak gitu. Seperti itu. Dan ya terima kasih buat teman-teman yang setia menonton di YouTube ini. Terus setia kasih like dan share ya. Terima kasih buat support kalian. Oke. Kita langsung saja ke pembacaan di sini untuk Aquarius Sun Moon Rising. Oke Aquarius, kalau yang kulihat di sini apa yang akan hadir di hidup kalian dalam waktu yang relatif dekat? Oke. Aku melihat nih ya. Sebenarnya ada material abundance di sini, ya. Kalau mau dilihat dari awal gitu, di sini ada Two of Swords, di sini ada Page of Pentacles, di sini ada Five of Swords, ya. Di sini ada Ten of Swords, di sini ada The Chariot, sama ada Three of Swords. Ini adalah situasi atau keadaan di mana kalian itu berusaha untuk move on gitu. Aku melihat kalian itu apa ya? Ya sedih gitu loh ya. Ya kok sedih ya? Ya iyalah, jelas ada Ten of Swords di sini. Maksudnya apalagi ada Three of Swords. Jadi kalian baru saja terluka. Ya bukan baru saja, mungkin sudah lama dan masih terluka gitu ya kan. Ketika kalian merasa hubungan itu tidak bisa dilanjutkan gitu, di situ kalian sebenarnya juga merasa sakit dan terpuruk. Di sini ada Five of Pentacles, di sini ada Three of Swords gitu. Ini adalah keadaan kalian juga apa ya? Ya juga terluka gitu ya. Kalian merasa sedih gitu ya, tapi gimana gitu. Tapi gimana loh? Sedih, terluka, kecewa gitu ya. Menyadari bahwa hubungan ini tidak bisa berlanjut gitu. Intinya situasi dimana ya gimana sih orang sedih gitu kan, apa ya, mau sedih gimana ya, orang kalau udah terjebak di rasa sedih itu kan memang tidak semudah itu bisa keluar gitu ya. Dan kalian gak mau nih perasaan sedih atau akhir dari hubungan itu membuat kalian itu jadi terpuruk terus ya, memikirkan itu terus dan merasakan sakitnya terus gitu. Jadi kalau yang kulihat di sini, kalian itu berusaha melupakan itu dan berusaha mencari pelarian di tempat lain. Aku melihat kalian itu berusaha move on dan gak mau memikirkan ini. Jadi setiap sedih itu menghampiri kalian, kalian berusaha untuk mencari kesenangan. Jadi benar-benar ingin melupakan gitu. Kalau di kartu The Chariot, Ten of Swords sama The Chariot ini, kalau aku lihat kalian pun juga sudah bertekad move on gitu. Gak mau melihat ke belakang lagi gitu ya. Kalau aku lihat di sini, kalian itu apa ya? Kalau sudah bertekad itu benar-benar diwujudkan gitu. Jadi kalaupun memori itu kembali lagi gitu ya, terus kalian teringat lagi, kalian sedih lagi. Kalau aku lihat di sini, kalian itu kayak menutup mata, menutup hati, menutup telinga loh. Jadi setiap memori itu datang, kalian mencoba, berusaha mengabaikan itu semua kalau aku lihat ya. Dan kelihatannya di sini tuh kalian fokus pada karir gitu.
Di Prince of Sword, Nine of Sword, Five of Sword, ya. Ini adalah situasi di mana kalian itu tidak mau tenggelam di rasa nggak enak itu gitu ya. Kalian sebenarnya lelah dengan keadaan ini, tapi kalian terus terus melangkah gitu ya, kayak lagunya Peter Pan ya ya gitu. Jadi kalian terus melangkah gitu ya, dan ya gimana ya, kalau aku melihat ini bukan energi lemah gitu ya. Jadi ada orang yang kalau teringat sedih dia kayak terasa nggak berdaya gitu. Tapi kalau kalian ini sedih ya, tapi kayak kalian keras sama diri kalian sendiri gitu untuk move on dari sini, kayaknya gitu sih. Tapi gini sih, kalau orang sedih terus kayak nggak berdaya itu wajar juga sih. Cuman maksudnya ada orang yang denial, ada orang yang ketika dia berhadapan dengan rasa sedih itu dia melawan gitu. Tapi ada orang yang sedih dan dia pasrah, kayak itu adalah hal yang mungkin emang harus dia rasakan gitu. Kadang dia nggak ngerti harus gimana, jadi yang dia lakukan mungkin hanya ya diam gitu, atau ya membiarkan itu berlalu sendiri ya. Jadi nggak tahu ya, macam-macam tiap orang emang soal manajemen rasa sedih itu gitu. Tapi ada orang yang kayak nggak terima, marah. Ini kayaknya kalian energinya gitu. Jadi kalau sedih, terluka, kalian kayak memberontak gitu, nggak mau dijajah oleh rasa sedih itu, kayaknya gitu ya. Tapi ada orang yang nggak seperti itu juga kan, maksudnya sedih tapi ya udah dia kayak nggak mau marah gitu, karena nggak tahu marah sama siapa juga gitu. Jadi kayak dirasakan rasa sedihnya gitu ya kan, terus ya berharap itu segera berlalu gitu. Jadi ya gitu deh, macam-macam. Oke. Nah, kalau aku lihat di sini, potensi besarnya dalam waktu relatif dekat itu kalian ada komunikasi atau pertemuan sama orang lama sih sebenarnya ya. Di kartu Ace of Sword ini kelihatan Four of Sword sama The Magician. Oke, kalau aku lihat di sini di kartu Four of Sword ini bisa jadi gini. Kalian itu kayak mungkin lelah, terus melawan hati dan perasaan gitu. Jadi gimana ya? Kayak kalian gak mau mengakui itu, kalian gak mau mengakui rasa sedih itu, atau kalian tidak mau dilemahkan rasa sedih itu gitu ya kan. Kalian gak mau melihat ke belakang ya, walaupun hati kalian mungkin ingin kembali pada orang lama, tapi kayak ada rasa melawan gitu kalau aku lihat di sini. Cuman lama-lama kalian seperti lelah dengan keadaan ini gitu, dan bisa jadi nantinya kalian akan rekonsiliasi lagi sama orang lama sih kalau aku lihat di sini. Oke, Aquarius ya, Aquarius Sun Moon Rising. Nah, di sini kalian punya banyak unsur pentacles ya. Mungkin bisa jadi kalian dealing sama earth sign di Sun Moon Rising-nya gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini Aquarius, saat kalian itu fokus di karir, pekerjaan gitu, aku melihat keadaan finansial kalian juga relatif oke ya dalam waktu relatif dekat ini ya. Ya orang kalau fokus di pekerjaan mungkin terdengarnya seperti itu, tapi ya nggak juga loh, karena ada orang yang fokus di pekerjaan tapi memang keadaan pekerjaannya, karirnya atau bisnisnya belum membaik gitu. Ya kan orang kan beda-beda ya situasinya gitu. Tapi kalau aku lihat di sini dalam waktu relatif dekat kalian ini juga akan kedatangan materi lumayan ya, entah dari manapun itu. Ya potensi besarnya memang porsi besarnya dari pekerjaan sih. Cuman ada pemasukan yang tidak kalian duga bisa jadi, tapi lumayan terasa nih dalam waktu relatif dekat ini kalian ada peningkatan pendapatan atau pemasukan itu kalau aku lihat ya. Nah, kalau aku lihat di sini di saat kalian situasi keuangannya membaik, nah di situ iya, jadi dalam waktu relatif dekat apa yang sudah kalian coba usahakan dalam karir itu
ya bisa kerasa dalam bulan ini atau 2 bulan atau 3 bulan tuh udah mulai kerasa. Kayaknya di 1-2 bulan ini juga udah kerasa sih kalau aku lihat. Ya, peningkatan soal finansial materi itu. Dan ya seperti yang aku bilang, ini bisa datang dari mana aja sih, nggak harus pekerjaan gitu. Tapi total yang bisa kalian dapatkan dalam 1 bulan itu bisa meningkat gitu. Dan porsi besarnya jelas dari pekerjaan gitu ya. Kayak gitu sih. Jadi ada hasil lah yang sudah kalian upayakan itu. Entah kalian sudah mengupayakan berapa lama gitu ya, tapi ini ada hasilnya kok. Lumayan. Nih kayaknya kalian semacam kejatuhan ini, rejeki nomplok gitu ya bahasanya ya. Maksudnya kalian akan dihampiri uang yang lumayan nih kayaknya. Kayaknya bagus nih kalian keuangannya. Ada kedatangan, ada sumber uang yang tidak diduga-duga nih kayaknya. Kok sumber uang tidak diduga-duga? Sumber pemasukan yang tidak diduga-duga gitu. Kayaknya ya dalam waktu relatif dekat. Oke, jadi apa yang akan datang dalam waktu relatif dekat? Keuangan yang meningkat ya, materi ya. Ada pendapatan di situ ya. Uang sih kalau yang kulihat di sini. Uang yang mengalir gitu ya. Oke, kalau aku lihat di sini juga di saat kalian sedang menikmati pekerjaan kalian dan keuangan kalian, aku melihat di sini ada perubahan dari situasi hubungan kalian dengan orang lama itu gitu. Oke. Oh iya. Nah, di sini yang aku lihat ya. Gini. Di saat keuangan kalian bagus tadi, seperti yang aku bilang, di saat keuangannya sudah bagus gitu. Ini ada potensi kalian akhirnya kembali atau union sama orang lama gitu ya. Seperti itu. Atau ada pikiran yang berubah nih. Kalau kalian sebelumnya tidak ingin kembali, tiba-tiba kalian akhirnya ingin kembali atau tergoda untuk kembali. Begitupun mereka gitu. Dan itu terjadi di saat keuangan kalian udah membaik, saat kalian lagi enjoy sama pekerjaan kalian gitu ya. Saat kalian sedang memanifestasikan materi, nah aku melihat ada cinta yang datang dan itu bisa dari cinta yang lama ya, maksudnya cinta dari masa lalu juga gitu. Oke. Seperti itu kalau yang aku lihat di sini. Sebentar ya, aku coba lihat lagi. Iya sih. Tapi perbaikan keuangan itu diikuti oleh perbaikan love life kalian. Jadi kalau kalian mau memperbaiki love life, mungkin kalian fokus aja di keuangan. Siapa tahu nanti love life-nya mengikuti. Karena yang kulihat ini datangnya setelah kondisi keuangan kalian oke banget ya. Dan yang akan datang dalam waktu yang relatif dekat adalah, kalau aku lihat sih, union ya di sini. Dengan sosok yang punya spiritual connection yang kuat sama kalian gitu. Oke. Ya, nantinya kalian terserah sih mau memilih. Bisa juga sebagian dari kalian ada cinta yang lain ya, bukan hanya orang lama ini gitu. Bukan dari orang lama ini, tapi bisa jadi ada yang lain juga gitu. Dan terserah kalian mau memilih yang mana. Tapi kalau aku lihat potensi besarnya kalian ini lebih cenderung ke orang lama ya. Cenderung kembali ke orang lama. Oke. Nah, ini ada pesan lagi ya. Kalau kalian dapet saran-saran dari teman-teman atau dari siapapun gitu, itu hati-hati ya. Hati-hati karena belum tentu mereka itu bisa memberikan saran yang tepat atau cocok untuk kalian gitu. Takutnya malah memperburuk keadaan gitu. Jadi intinya sih sebenarnya gini ya. Kita bisa dapat masukan dari manapun gitu. Yang penting kita punya prinsip ya, kita tahu case kita. Jadi
jangan berharap 100% dari orang lain, dari saran orang gitu. Jangan berharap kayak gitu, karena belum tentu mereka selalu menghadirkan saran yang tepat untuk kalian. Kalau kalian lagi ketemu sama orang yang oke gitu kan, yang bener-bener tulus mau membantu kalian, ngasih saran yang tulus, yang tidak menyesatkan sih nggak apa-apa. Tapi kan orang di luar sana kan macam-macam, dari yang sengaja maupun yang tidak sengaja gitu kan. Jadi itu hati-hati, yang penting kita punya prinsip. Kalau kalian bingung, dengarkan intuisi dan suara hati kalian, oke? Mungkin saja ada pesan-pesan yang bisa kalian pertimbangkan untuk langkah ke depannya gitu ya. Seperti itu kalau aku lihat di sini. Nah, kalau aku lihat di sini nanti union itu terjadi setelah ada yang menurunkan egonya. Jadi makanya aku bilang ini ada yang berubah pikiran, lalu akhirnya menurunkan egonya, barulah akhirnya terjadinya rekonsiliasi ini. Ada komunikasi di sini ya. Kemudian hati-hati ya. Hati-hati maksudnya di saat proses ini mungkin saja kalian melalui rawat. Maksudnya gini, hati-hati aja, karena ini sih aku melihat ada sesuatu yang lumayan berat ya. Tapi kalau aku lihat juga mungkin saja yang lumayan berat itu ya bagian dari proses move on ini sih. Bisa aja kayak gitu. Oke. Ini juga sih mungkin hal yang berat itu asalnya dari sini Ten of Wands sama The Tower gitu kan. Jadi ya mungkin proses kalian rekonsiliasi kali ya, karena mungkin harus saling membenturkan ego, itu bisa aja. Tapi intinya hati-hati sama saran ya, karena saran dari manapun dan siapapun ya, takutnya itu memperburuk keadaan. Mungkin maksudnya pesan itu kayak gitu kali ya, pesan hati-hati karena ada potensi keadaan itu lumayan berat atau memburuk gitu. Jadi mungkin pesannya lebih kayak hati-hati sama saran yang kalian dapat, maksudnya dari manapun gitu kan. Kalian yang lebih tahu situasi kalian gitu. Jadi kayak gitulah ya, hati-hati aja gitu. Takutnya keadaan memburuk ya. Oke, terus apa lagi ya yang aku dapat di sini? Ini kali ya, apa? Oke, jadi gini, di circumstances kalian itu mungkin saja ada orang-orang yang sifatnya toksik buat kalian ya, atau malah memperburuk keadaan kalian gitu. Jadi tidak ada salahnya kalau kalian sudah sadar bahwa itu toksik, kalian merasakan itu ya mungkin perlu jaga jarak kali ya, atau eliminasi energi yang toksik itulah ya, demi kebaikan kedepannya gitu. Kalau kalian nggak bisa kontrol itu maksudnya ya, kalau itu terasa mengganggu gitu dan hanya merugikan maksudnya, ya nggak apa-apa untuk melindungi circumstances kalian dan energi kalian gitu aja sih. Oke, itu aja yang aku lihat di sini. Jangan lupa like dan share ya. Kalau suka kita ketemu lagi di video lainnya. Jadi intinya apa yang datang, kalau aku melihat material abundance ya, blessing kalian di situ, materi. Di saat kondisi keuangan kalian membaik, disitulah cinta datang ya. Sebagian bisa saja punya dua pilihan ya. Tapi condongnya ini akan kembali union sama orang lama atau cinta lama, itu aja. Oke? Bye Aquarius, good luck buat kalian.